selamat datang kembali di pod kali ini bersama aku Siti Adanatul dan Anissa. Yeay. Akhirnya kita bisa rekaman untuk episode 2. Iya bener, jaraknya seminggu gak sih? Kayak iya seminggu. Waktu itu kita lebih. Itu tanggal berapa ya? Lupa lah pokoknya. Orang belum pas semua, Ya, pokoknya lebih kayak kita udah beda tempat untuk ya, rekaman. coba tebak di mana? Saya ada suara-suara. Ya, harusnya nggak tahu sih ini di mana. Kita rekaman di pantai. Betul. Dan keadaan pantainya cukup Bersih. ya, menyenangkan ya lihatnya. Warnanya, iya. Dan ini juga menuju senja gitu Iya. ya. Kayak kemarin juga. Iya, senja lagi. Ada apa sih sama senja tuh? Kenapa senja? Kenapa ya? Kalau menurut aku sih menenangkan. Gitu. Ya. Misalnya kayak kalau aku lagi capek atau banyak pikiran, ngelihat senja tuh sederhana ngelihat senja pas kita pulang gitu. Itu tenang banget. Aku tahu. Kenapa? Aku punya insight lagi. Oke. Lihat senja tuh kayak ikhlas. Waduh. Iya. Ya, terus gimana maksudnya? Iya, Ikhlasnya gini. gimana? Ya, ada sesuatu yang menarik di depan mata kita kan. I see. Indah banget kan senja tuh. Dan kita mandangnya tuh harusnya ikhlas, rela gitu loh. Rela sama ikhlas, ya itulah pokoknya. Seperti itu intinya. Endingnya tuh bakal ikhlas, Harusnya. Karena ngelihat yang di depan kita akan bisa gitu. hilang, kembali ke tempatnya. Oh iya, soalnya dia nggak selamanya di sana gitu kan. Iya, Ya, bener. Oke. Gila kita. Makin pinter gombal. Oh ya, lagi ngobrol ya ini. Ya. Oke, nih hari ini kita ada mau bahas apa sih? Apa ya? Kita lagi di alam kan. Bahas soal semesta. Ada apa dengan semesta? Sebelum itu aku mau merawakin sesuatu dulu. Ya, oke. Gimana ya? Nis? Kita tuh sering banget, ya nggak sering sih, mungkin kita beberapa kali atau lumayan sering peka sama kode dia. Allah. Dia ini kecil, Iya. dia kecil, dia. manusia ya. Ya. Cuma kita tuh terlalu apa ya istilahnya, terlalu sering nggak sadar sama kode dia yang dia besar. Oh, Masuk belum? masuk. Iya. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah kita sebenarnya butuh dia kecil atau dia besar? Dia yang besar lah, yang mengatur hidup kita. Cuy. Betul banget. Oke, masuk ke pembahasan semesta ya. Apa sih menurutmu semesta itu? Satu kata aja. Semesta itu yang baru kita tinggali ini, dunia. Satu kata. Satu. Semesta apa ya? Apa ya? Ini deep talk loh, bukan Iya. ketawa ke TV. Kita banyak ketawa terus. Soalnya semesta itu apa ya? Untuk membahasakannya, Satu kata aja. Yang paling langsung kepikiran. semesta itu apa ya? Aku belum kepikiran beneran. Beneran aku belum kepikiran. Aku dulu ya. Oke, Siapa tahu mancing. Iya, siapa tahu mancing. Semesta itu luas. Apa kamu coba menurutmu? Luas ya. Semesta itu tidak terhingga. Sama aja ya. Kamu tuh ya. Copy paste. Aku belum kepikiran soalnya ini. Oke. Gitu ya. Iya, Ya udah nanti aja. Uh-uh. Semisalkan di akhir obrolan kita kepikiran suatu hal tentang semesta ya. Oke. Siapa tahu. Luas tidak terhingga. Sebenarnya bener. hampir-hampir mirip sih. Ya nanti intinya kita membahas semesta. Uh-uh. Terlebih melihat kondisi saat ini ya, yang akan menjadi pertanyaan adalah ada apa dengan semesta? Ya. Pertanyaan. Itu pertanyaan. Ya ada apa dengan semesta? Pertanyaannya. Jadi ada apa dengan semesta sih? Ini mau ngebahas yang saat-saat ini terjadi atau gimana nih? Atau Yang saat ini terjadi tuh yang gimana maksudnya? soalnya menurut aku semesta saat ini ya mungkin khususnya yang baru ya gimana ya lagi ada terjadi kan di sesuatu yang terjadi terus habis itu kayak bikin kita kepikiran tentang itulah intinya. Semesta lagi nggak baik nggak sih? Iya. Iya nggak sih? Semesta lagi nggak baik-baik aja dan itu gitu. nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa ya maksudnya Ya emang pada masanya akan nggak baik-baik aja. barangkali itu kodenya Ya, benar. Ya kan? Kode dia, D-nya Ya, gede kan. yang D-nya besar ya, Ya, kode yang dia. kecil. Dan pertanyaannya adalah sudah seberapa peka kita terhadap kode dia? Mm-mm. Wow, ngejelep ini. Ya. Sakit ini nanti jawabnya. Gimana?
Iya, sadar nggak sih kita kalau lagi di kode gitu nggak sih? Ya Iya di kode loh. sama dia. Ya. Dia yang nyiptain kita loh. Kayak gitu. Jadi kayak mungkin gini sih ya, aku ngelihat dari sudut yang sekarang terjadi ini, kayak misalnya COVID-19 lah. Oh ya, kan oke, kembali lagi. COVID lagi. Jadi kan sebenarnya menurut aku sih ya, adanya COVID ini sebenarnya barangkali jadi kodenya Allah dia buat kita, kalau ada yang nggak ada sesuatu yang nggak beres nih sama sama bumi kita. Iya benar. COVID. Terus ada lagi nggak? Terus yang itu aku rasain ini ya hari-hari ini, kayak langit lebih bersih. Terus pantai juga kita ngelihat ini benar-benar masih lebih bersih dan lebih cerah dari biasanya kayak gitu. Berarti maksudmu gini nggak sih? Allah lagi semacam istilahnya tuh mengembalikan mau mengembalikan ke titik imbang. Maksudnya gimana ya, dikasih ujian tapi Allah tuh juga ngasih sesuatu di sisi lain ujian sama nikmat gitu. Ujiannya dapat COVID kan, ada COVID, nikmatnya buminya membaik gitu. Bumi membaik semestanya. Aku nggak tahu isinya gimana karena aku juga nggak bisa meneropong satu dunia ya. Kemungkinan besar ya banyak ya, kita positive thinking aja, banyak orang-orang yang sadar dan mau berubah entah apa aja dan aspek apa aja. Dan juga ya mungkin nggak tahu sih sebagian lagi kayak gimana, tapi kita berdoa aja semoga mereka segera peka terhadap kodenya tadi terhadap kodenya dan gerak, gak cuma peka aja, gerak juga. Soalnya kan ini kan tadi ini bahas lagi tentang udara yang bersih, terus habis itu langitnya juga yang cerah. Barangkali ini kan ini ada COVID, terus habis itu banyak yang WFH gitu kan. Apa? Banyak apa? WFH. Terus habis itu berkurang polusi udara. Oh iya benar-benar. Terus itu nggak sih yang keangkat lapisan yang ozonnya kata juga mulai merapat. Anak lingkungan dia tuh ya ngerti babagan kayak gini, dia suka apa sih itu mungut-mungut sawah. Nggak bersih lingkungan gitu, nanam mangrove gitu, dia Siti tuh. Apalagi kamu juga suka kok sebenarnya. Kalau diajakin. Iya suka. Terus apalagi nih selain COVID apa sih semesta? Aku ada ini sih, kemarin belum lama juga terjadi gunung nggak tahu sih gunung meletus atau apa. Anak Krakatau. 4 gunung sekaligus sih. Itu yang itu belum tahu berarti. Yang aku taunya yang terakhir yang Anak Krakatau. Itu pokoknya yang itu loh, dentuman di Jabodetabek. Baca beritanya belum? Aku belum baca. Maaf. Ya Allah, ternyata gak cuma aku yang udah. Soalnya aku tuh emang udah ya. Jadi ini ya kemarin. Jadi pertama tadi kodenya ya, mungkin kita cari-cari kode nih. Jadi kita cari-cari kode dia. Pertama itu COVID. Kedua kemarin ada juga itu 4 gunung, nggak tahu meletus atau apa istilahnya, bareng-bareng 4 gunung sekaligus. Aku nggak tahu, lupa ya. Ada Semeru, Krakatau, Anak Krakatau apa Krakatau nggak tahu. Terus Merapi, satunya mana ya? Satunya lupa. Aku juga lupa. Iya itu pokoknya ada 4 meletus bareng-bareng. Apa coba maksudnya? 4 gunung. Iya makanya, maksudnya kayaknya kita belum pernah terjadi gitu loh. 4 gunung loh, sekaligus satu waktu. Dan untungnya nggak menimbulkan gempa bumi dan yang lainnya. Dan yang korban lainnya jiwa. Iya, soalnya itu di tengah COVID itu juga kan. Dan kayak ini nggak sih, di Quran tuh kan ada ya yang gunung-gunung berhamburan, tapi itu kan besok ya mungkin. Mestinya kayak atau istilah atau gini sih yang pernah kamu dengar, ketika apapun makhluk apapun yang diciptain sama Allah, sedikit aja ketika diberi perintah, kayak misalnya gunung, kamu meletus. Iya. Dan itu bareng-bareng. Allah tuh lagi ngasih kode apa? Iya, makanya ataukah ini sebuah tanda? Nah kan, mendekatnya. Nah kan, ya itu yang kedua. Terus ada lagi nggak sih? Coba kode apa lagi? Ayo sih, yang sekarang aja, yang terserah, yang setahumu aja. Ini aja sih, ya pokoknya ini yang terjadi pas apa sih ya, yang Jakarta banjir itu? Iya, itu awal-awal 2020 nggak sih? Iya. Nggak tahu, lupa, pokoknya belum lama. Awal-awal itu juga kan, maksudnya kayak gimana ya, untuk karena menurut aku sih ini udah kayak di kode dari awal tahun, udah kayak ada banjir, terus COVID, terus yang itu. Iya. Ya maksudnya sebenarnya Allah mau nyampein apa sih ke kita gitu. Lagi
lagi kan kodenya tuh apa. Dan kalau di ya itu banjir lah misalnya, ada lagi nggak kira-kira itu yang aku bilang tadi dentuman di Jabodetabek? Aku nggak tahu itu apa sih, aku belum baca lebih lanjut, dan itu setauku belum ditemukan kayak semacam ininya penyebabnya iya apa gitu, belum gitu. terdeteksi setauku. Soalnya ya kok bisa 4 gunung langsung dan gitu loh, dan di apa namanya ditelitinya kebanyakan merujuknya pada itu letusan Krakatau kan. Pokoknya yang ngaruhnya ke gunung-gunung, tapi belum tahu itu. Aku juga nggak tahu beritanya gimana sekarang. Kayak gitu. Ya pokoknya yang terakhir yang aku baca tuh anak Krakatau dia meletus gitu. Ada sih, aku ada ininya kemarin dapat artikel namanya tuh apa gitu, aku lupa, agak susah. Dan itu emang belum kayak ada bukti ilmiah gitu loh sampai sekarang. Itu aku terakhir kali tapi belum update lagi. Ya. Dentuman Dan itu maksudnya apa gitu ya? Kan? Kita meraba kan dentuman. Kayak gitu. Tapi ini nggak sih, ini kamu meyakini bahwa sesuatu yang terjadi itu pasti nggak datang tanpa, bukan nggak ada alasannya gitu ya benar gitu. Kayak ini kenapa sih gitu kan, kok bisa Y-nya tuh kenapa sih kok bisa ada kode-kode semacamnya yang kodenya banyak ujian kan. Kode dari awal tuh banyak ujian, banyak kan ujian. Nikmat sebenarnya juga bisa sih jadi kode, cuma sekarang yang kita rasain ujian dan itu bertubi-tubi terus dan itu juga bisa jadi barangkali peringatan buat kita. Nah bener ya kan, kayak balik lagi ke asalnya nggak sih, aware-nya kenapa sih ada ini semua tuh. Kenapa coba ya menurut aku sih mungkin karena untuk ini aja juga, maksudnya salah satunya adalah untuk peringatan juga, bahwa peringatan buat manusia ya buat manusia, karena kan aku pernah baca bahwa kerusakan di bumi itu akibat oleh ulah manusia sendiri. Ya benar, kan? Ada kan di Quran? Ya ada di Quran kayak gitu. Surat apa ya? Tapi kurang ini sih, kurang hafal. Ada hafal ya. Maksudnya kayak aku gitu. ayatnya ngerti. Oh ya, gimana coba? Iya lupa sih. Ya gimana tadi kan? Ini ya maksudnya arti ayatnya ngerti. Ya kerusakan di bumi itu yang menyebabkan tuh manusia. Kayak mungkin salah satunya ya ada banjir itu tadi. Dan kayaknya gini sih setauku ya Sid, apa-apa yang terjadi sama kita tuh aslinya dari kita sakit, kita ngalamin ini, ngalamin itu ya karena kita sendiri, bukan orang lain, bukan karena Allah jahat sama kita. Itu enggak, itu semua itu asalnya dari kita sendiri kayak gitu. Dan dari kita dan balik ke kita. Nah, aku yakin sih maksudnya apa ya, Allah tuh nggak pernah punya rencana yang buruk buat kita. Nah bener, takdir Allah itu yang terbaik. Nah ya, walaupun sebenarnya pas awal-awal mungkin kalau kita ngerasa ini kok baik buat kita, padahal itu yang terbaik buat Allah gitu. Iya sih, kayak pemaknaan lagi gak sih ketika kita bisa apa ya memaknai bahwa takdir Allah adalah yang terbaik. Daripada apa yang dianggap manusia baik. Ya karena emang yang terbaik itu yang menurut Allah, bukan manusia. Kita nggak pernah tahu yang terbaik. Kita tuh siapa? Kita cuma bisanya berusaha dan berdoa, berikhtiar. Ya kan? Tawakal berikhtiar, berusaha, berdoa, terus habis tawakal ya kan? Bener. Salah maaf. Bener lagi, bener. Iya. Jadi tadi kenapa ada awalnya kan gue ada ujian ini, kenapa ada ujian asalnya dari kita ya. Dari kita kan, bukan dari siapa-siapa. Ya. Atau emang dari Allah emang pengen nguji kita, bisa dan jadi. Itu buat jadi peringatan. Nah bisa jadi. Oke. Berarti ini gak sih ada dua, asalnya dari kita atau emang itu peringatan dari Allah. Ya, buat kita. Ya, ke kita lagi kan otomatis. Iya benar. Terus gitu. Ya makanya itu ada ujian-ujian dan sebagainya kan, biar kita peka, biar kita itu sadar, biar kita gerak juga. Habis ini ngapain? Aku habis ada ujian ini ngapain, kayak gitu kan, penyikapannya. Iya. Gimana kayak gitu. Terus abis itu apa lagi sih? Terus gini nggak sih, kalau apa ya, ini kan lagi terjadi kayak gini, lagi nggak baik sih ya. Nah itu bakal membaik kalau misalnya makhluknya juga ikut membaik. Benar nggak sih? Jadi ya kayak tadi ya kamu bilang langitnya apa, lihat pantainya udah membaik, agak jernih, langitnya juga segar, bintang sekarang banyak loh. Itu juga malam juga. Semesta udah membaik coy. Tapi gimana dengan makhluk di dalam semesta itu sendiri? Iya betul. Apakah kita juga ikut membaik gitu? Tapi sebenarnya ini balik lagi ke COVID ya, karena
dan banyak hal sih, gak cuma covid ya, maksudnya yang deket ini kan, jadi kita lebih sadar tentang kesehatan. Ya sih, kita kemana-mana, habis kemana-mana cucian biasanya kayak aku balik sampai kos ya udah kesehatan, mau makan ya makan, kesehatan, kayak gitu, kebersihan dan kesehatan, lebih peduli sama itu. Aku ngerti satu lagi, peduli sama orang lain. Oke, ya saling. Iya nggak sih? Kamu ngerti gak gara-gara covid, maksudnya akibat dari covid ini sendiri kan banyak orang yang apa ya, terlatih kesadarannya nggak sih, yang bagi-bagi hand sanitizer, bagi-bagi masker, bagi-bagi apalah gitu, ya bisa banyak dibagi, kan. Tapi ya walau alam ya tetap ada sisi lain yang mungkin belum melakukan itu mungkin, dan lagi-lagi kita doakan ya semoga ya itu segera diberikan kesadaran. Amin. Maksudnya ya dibuka ya gitulah karena kayak gitu juga maksudnya kayak balik ke dirinya masing-masing gitu iya kan, itu guys, kita tuh cuma mengingatkan sama mendoakan, kita nggak bisa memaksa. Betul kayak gitu. Terus apalagi ini aku lupa kemarin habis dapet nyangkutnya sama Ramadan sini, besok aja lah ya. Besok jangan besok ada ini lagi ya tentang Ramadan, episode Ramadan spesial. Iya benar. Ini sih kemarin kan aku dapat video kan dari salah satu grup organisasi, udah aku kirim ke kamu, tapi aku belum berani nonton sebenarnya. Kayak itu gak nakutin loh, tapi kayak asik loh sebenarnya. Oh iya, oke. Ntar nonton coba di ini lagi. Aku udah berhasil, pokoknya itu nih. Wow, senjanya bagus. Kelihatan matahari. Ini foto dong. HP-mu buat moto. Iya. Dasar. Sambil ngobrol. Iya, kan random talk. Iya benar. Oke, Siti lagi megang kamera, aku lagi megang kertas. Ya, persiapan mau bahas apa ya tadi ya? Ya dapat ada video kan dari apa namanya, seorang pengamat akhir zaman. Ini sebenarnya bukan menakut-nakutin teman-teman ya. Ini niatnya pengen semacam apa ya? Sharing aja. Karena menurutku menarik sih. Dia pengamat, soalnya dia nggak ngaku ahli kok, dia ngakunya pengamat, jadi kayak sepengamatan dia aja. Dan kayaknya pengamatan ini juga didasari dari dia memahami kode-kode Allah nggak sih? Maksudnya nggak mungkin kan ngamatin tanpa merasakan, tanpa ada dasar atau apa. Ya bener, setidaknya dia ya itu tadi udah lumayan ngerti sama kode-kode Allah kan. Terus apa ya sih tadi itu yang disampaikan intinya. Bentar, bingung aku baca catatan ya. Oke. Oh ini, tadi kan kita kan udah bahas why-nya, kenapa sih ada ujian ini. Terus habis itu apa namanya, kita harus gimana menyikapinya. Kita dikode kan, dikasih kode. Ini itu udah banyak sih sebenarnya. Kita udah sadar. Terus mesti kita harus gimana gitu loh, apa menyikapinya. Ya menyikapinya tuh gimana sih? Menurut kamu gimana sih? Kan gini nih, kan tadi ada dia udah dikode, terus habis itu kita dikode. Ini kan udah dikode, terus habis itu udah sadar kita. Nah terus kayak apa ya yang bisa kita lakukan adalah mencoba untuk lebih baik dari biasanya nggak sih? Terus kayak jadi kan kita sadar nih ternyata kita ada mungkin ini jadi peringatan juga ya. Terus itu berarti udah dikode nih dengan nggak baiknya kayak gini, dengan nggak baiknya. Misalnya bumi udah mulai ini, terus habis itu tadi pertanyaannya apa ya? Ini anak muter-muter gak ngerti gini apa? Gue lupa aku. Gini. Untuk bukan menyikapi apa sih tadi? Kita udah sadar, kita udah peka, udah sadar. Kenapa sih kita dapat ujian ini? Karena kita. Terus kita harus gimana sih menyikapinya kayak gitu? Kita harus ngapain gitu? Oh iya. Harus ngapain? Ya berubah. Iya benar. Ya kan? Berubah jadi yang lebih baik. Iya kayak gitu. Bener. Nah berubahnya gimana sih caranya sih itu? Ini yang perlu lah kan berubah kan banyak cara tuh kan. Iya. Terserah berubahnya gimana. Terus gimana menurutmu sih? Berubah jadi lebih baiknya ya. Iya. Step by stepnya ya, step by stepnya pelan-pelan. Jadi apa ya? Maksudnya jangan keburu-buru gitu. Nikmati proses gitu maksudnya. Ya.
gimana nih ada asal jangan berhenti kan. Nah yang perlahan namun pasti. Iya, berusaha yang jelas. Ya aku sama ini sih combine game mengkombinasikan emang kombinasi antara pemikiranku sama tadi hasil videonya tadi ya. Oh ya, kalau mau nonton apa aku lupa judulnya, intinya tuh apa sih judulnya sih, sebentar aku dicek buka coba. Ini dari ustadz sih, seorang ustadz namanya M. Ihsan Tanjung ya. Beliau sebagai pengamat akhir zaman yang ngebahas tentang, bentar ya aku cariin judulnya apa. Udah lama ya? Iya lama nggak dibuka lagi. Oh ini Misteri Dentuman Sabtu 11 April 2020 dini hari Ustadz Ihsan Tanjung. Nah itu nanti bisa cari di YouTube kalau misalnya teman-teman penasaran. Dan itu nggak menakutkan, ya mungkin menakutkan karena judulnya ya. Dan emang menujunya itu ke itu loh sih, ke hari kiamat. Ya benar. Dan harusnya ya kita wajar takut, bahkan wajar banget. Maksudnya nggak takut tuh malah aneh jadinya. Siapa yang nggak takut kiamat juga? Nggak kayak. Dan dari takut ini tuh kita harus ngapain gitu loh. Yang penting tuh kita nggak larut sama ketakutan itu aja, tapi kita itu harus kita ngapainnya, geraknya tuh harus ngapain sih kayak gitu kan. Tadi kan udah dijawab ya, kita harus berubah menjadi yang lebih baik. Semesta aja udah berubah loh karena kita, masa kita nggak berubah demi kita gitu kan. Jadi harus ngapain tadi, berproses ya. Proses pelan-pelan sih, pelan-pelan. Ya insya Allah masih selama masih dikasih kesempatan ya. Dan banyak berprasangka baik kali ya sama Allah. Apapun yang, jadi gimana ya, walaupun susah sih ya, apapun yang lagi dihadirkan sama Allah sama kita saat ini tuh pasti ada maksud kan. Dan ya sebisa mungkin kita belajar untuk positive thinking gitu. Kalau dari aku sih positive thinking sama Allah ya. Pasti ada maksud kok yang mau sampaikan. Prasangka baik kan gitu. Positive thinking, positive feeling sama loh. Dua-dua beda kan. Beda. Thinking, feeling. Jadi kan pikiran sama hati itu sejalan aslinya. Bahkan menang hati. Dan harusnya emang bener kata Kak Novi ya, Novi Octavia. Oh ya, penulis. Aku lupa siapa ya? Nata Kalam. Iya. Sama apa satunya? Heal yourself. Iya, aku fansnya. Oh iya. Nah itu katanya tuh positive thinking sama positive feeling. Pikiran kita tuh juga positif, hati kita juga, perasaan kita juga positif. Karena kadang tuh mungkin hati kita udah kayak positive feeling, pikiran kita negative thinking. Nah itu yang perang bakalan, ya nggak sih? Soalnya sering nggak kayak gitu? Sering banget. Iya kan? Susah lo ngendalin pikiran tuh. Iya benar-benar. Hati sebenarnya udah mulai tenang. Hati tuh bersih. Dia masih. Dan pikiran kok kayaknya mikirnya yang aneh-aneh terus, yang belum tentu terjadi, yang masih dikhawatirkan, yang ditakutkan dan sebagainya. Dan itu ya tugas kita mengendalikan pikiran, karena itu tuh milik kita, titipan yang emang harus kita jaga dan kita kendalikan. Betul. Nah benar kan. Jadi positive feeling dan thinking. Iya bener tadi. Terus ada lagi nggak? Banyak caranya sih ya. Proses ya tadi. Nanti di summarize di akhir aja. Ya. Kamu yang nyamres ya. Aku yang summarize. Nanti cek IG-nya Siti. Cek IG-ku juga boleh. Catat. Ya, ini untuk summarize-nya nanti ya. Aku juga kan pertama tadi berubah menjadi lebih baik. Caranya tuh di breakdown. Jadi kan intinya tuh kan berubah menjadi lebih baik tuh. Ntar di breakdown itu dicari akar-akarnya apa aja. Tadi bisa pertama positive thinking, positive feeling. Nikmati proses kali ya. Juga bisa. Terus anything else yang mungkin yang dari ustadznya? Tadi tuh ya katanya dari ustadznya tuh, oh ini sih balik lagi karena kita dapat kode kan. Yang harusnya pertama kali kita lakukan adalah peka sama kode itu. Paling penting banget. Langkah pertama adalah peka. Kita dikasih kode nggak peka sama aja, mental lah semuanya, berjalan sesuai biasanya. Nggak sadar. Iya bener. Peka ya yang pertama. Udah peka, abis peka kan kita harusnya sadar tuh. Terus ngapain sih kayak gitu kan? Harusnya ngapain sih kita? Peka. Mengambil langkah. Peka terus mengambil langkah. Nah langkahnya ini kali yang perlu ditarik lagi, di breakdown lagi. Ada apa? Langkahnya tuh apa aja gitu kan? Dan langkahnya mungkin yang tadi tuh loh, yang langkahnya yang berubah menjadi lebih baik nggak sih? Iya, kayak gitu. Iya kan? Soalnya ya gimana ya, dari kita habis itu kan pertama peka, kita sadar, ngambil langkah. Nah langkahnya apa? Iya. Berubah jadi lebih
banyak banget. Dan ini sebenarnya terserah kalian sih mau ngapain, terserahku, terserahmu, kan baiknya kita beda-beda ya, asalkan masih di apa ya namanya, dalam koridor yang wajar dan semestinya sih. Apa coba koridornya? Al-Quran. Iya. Sesuai Al-Quran gitu. Betul. Yang ada di Quran udah itu turutin aja semua. Dan itu terserah kita caranya mau kayak gimana, sesuai pemahaman kita harus ngapain gitu kan banyak banget ya. Caranya tuh banyak banget. Coba sebutin Sid apa aja Sid. Gimana tadi cara nih anak sebentar aku juga loading sih. Kamu liatin senja. Iya, semuanya bagus banget sumpah. Iya, aku juga pengen moto. Oh, ini aku udah sampai gimana sih? Apa belum? Oh, iya. Sorry ya, maaf aku ngegasan ngomongnya. Apa tadi? Oh, langkah-langkahnya. Langkah berubah menjadi lebih baik itu apa aja sih gitu. Menurut kamu apa aja? Atau yang udah kamu lakuin untuk berubah menjadi lebih baik saat ini? Saat ini. Banyak sih tuh. Kamu kasih contoh satu dulu deh. Aku benar-benar menyangkut. Ya, anak lucu. Iya. Ayo maaf ya Sid. Jawa, senjanya udah mau habis, beneran mau bagus banget. kembali ke tempatnya. Kita harus ikhlas. Rela dulu baru ikhlas nggak sih? Ikhlas tuh yang paling tinggi banget. Ya, paling tinggi. Susah. Misalnya aku dulu lah, aku berubah menjadi lebih baiknya. Gak mau muluk-muluk sih, tapi nggak ngerti ya. Misalnya dengan berusaha memperbaiki komunikasi di rumah, ngobrol dengan orang-orang keluarga, quality time. Kan kita tuh, aku entah nggak tahu siapa, kamu juga bisa kan jarang di rumah kan, banyak-banyak quality time sama orang-orang rumah, main sama tetangga, terus kayak banyak-banyak gali potensi diri sih. Kalau aku akhir-akhir ini aku ngapain ya, bikin rekaman nulis kayak gitu. Terus ya itu sih banyak. Kalau aku sih banyak bikin karya sama ini sih di rumah, kayak lebih punya gimana ya, lebih berusaha mendekatkan diri sama orang-orang rumah kayak gitu. Sama lingkungan juga sih, pelan-pelan ya, tapi ya berubah jadi lebih baik. Berarti terserah ya, maksudnya. Iya, terserah. Kalau aku sendiri sih, ini udah atau ada lagi? Ya ntar aku tambahin lagi kalau ada, lupa. Aku juga salah satunya juga ini sih, bisa kayak kamu tadi bisa intensif kan aku biasanya jarang di rumah gitu loh. Di rumah pun kayak sibuk sendiri biasanya. Jadi kayak aku masih punya waktu sama adikku, kan aku punya 2 adik nih. Terus kayak aku sama adikku yang cowok jadi sering ngobrol gitu loh. Biasanya soalnya jarang. Terus habis itu kayak aku menyadari satu hal juga gini, kan aku kan ini salah satu yang ternyata harus bisa aku syukuri loh. Aku rumahnya deket pantai, jadi ya kan. Deket alam, mesti deket banget sama. Biasanya kayak pengen ke gunung dan sebagainya. Dengan kayak gini, misalnya dengan covid nih, aku nggak bisa naik gunung. Ternyata aku bisa menikmati apa yang dekat itu. Padahal situ takut pantai loh. Ombaknya sih ombaknya. Saya trauma pernah di. Gitu ya, benar keseret. Ya aku udah nggak takut, soalnya kulawan sih soalnya gitu ya. Trauma itu emang baiknya ya diterima sih, jelas ya, perasaan itu diterima, disikapi dengan baik. Nah aku kayak udah, kok sayang ya aku nggak berani naik ombak, main ombak. Ingat gak sih pas kita main sama anak-anak kelas, aku hanyut, hampir tenggelam kan, gara-gara kakinya kaget, kakinya kram, terus hanyut, nggak hanyut tapi tenggelam, apa sih lupa. Nah abis itu ya udah kayak memberanikan diri, terus aku berani main-main air kayak gitu-gitu untuk melawan itu, dan udah nggak takut lagi. Ya walaupun agak-agak ini sih, soalnya kayak ketarik gitu nggak sih kalau di ombak tuh? Iya benar-benar rasanya. Terus ini lagi ada apa? Lagi aku jadi sadar apa ya, kayak ternyata nikmat kita yang hal sesederhana kita, maksudnya kita kalau duduk kan, ini aku kaitkan lagi sama covid ya, kita duduk berdekatan tuh nggak usah ada jarak. Aku tahu maksudmu menjaga jarak kan. Tapi kayak, menjaga jarak dengannya bukan semestinya kan. Maksudnya kan kalau maksudnya kita yang biasanya kumpul-kumpul gitu sederhana kayak gitu. Ini guys, ini kayaknya sama ini deh. Apa namanya, ada pergaulan berat cuy. Bener. Yang kita harus maskeran. Ya gitu, kemana-mana. Terus yang nggak boleh salaman. Terus kayak kan banyak banget tuh ya. Ternyata kayak gitu nikmat-nikmat yang harus. Kan kayak penyadaran Allah buat kita gitu. Pembelajaran Allah tuh gini, maksudnya manusia tuh ya emang semestinya memiliki jarak dekat, berjauhan. Oke. Paham gak sih? Paham, yes. Baper ya? Enggak baper. Sorry teman-teman, jadi kayak kita
ini maunya santai aja karena ya TikToknya jadi ketawa jadi nggak jadi, aku bayangnya udah sedih nangis coy, nggak emang ketawa kan jadinya. Oke nih, lama banget ini ya, sudah 30 menit ternyata. Bentar sih tapi belum selesai. Bentar lagi masih ada? Nggak tahu sih, kayaknya masih ada dikit. Ya itu tadi ya, bisa lebih dekat sama orang-orang rumah. Dan aku juga ya sih kayak sama adikku pun juga kayak udah lebih bisa berkomunikasi dengan agak manusia. Biasanya enggak. Biasanya kan kita teriak-teriak gak jelas, terus gitu lah. Dan sekarang udah kayak bisa lebih tenang lagi menyikapinya gitu. Iya, betul. Intinya. Jadi sebenarnya ada hikmah sih ya, banyak. Iya benar. Semesta lagi emang sekarang mungkin nggak baik-baik aja. Nah benar. Dan kita harus berusaha membuat semesta baik-baik lagi. Maksudnya kita juga mengusahakan itu kan. Karena semesta udah membaik, tapi kenapa makhluk-makhluknya nggak membaik? Belum mungkin. Iya proses sih. Ya, semuanya juga kita doakan biar agar semakin lebih baik. Nah ya. Ya. Terus ini lagi sih tambahan. Ini lama jadinya deh. Apa aku lupa. Ini agak panjang sebenarnya kan. Tapi insyaallah banyak manfaatnya lah kalau kalian pandai-pandai mengambil makna. Ya. Ini sama gini kan tadi kan yang dari pengamat akhir zaman tadi tuh ya emang kayak menyebutkan bahwa ini tuh udah tanda-tanda akhir, sedih nih ya, tanda-tanda akhir zaman. Ya benar. Karena udah banyak bencana dan sebagainya, bahkan manusia kan dimatikan ya. Iya. Maksudnya kayak karena virus ini kan banyak banget yang dimatikan. Kayak ini masuknya ke kiamat kecil apa gede ya sih? Aku lupa ya. Kayaknya ini termasuk kiamat kecil apa ya? Tapi banyak loh yang mati sih. Iya, kalau yang meninggal besar sedikit nggak tahu, wallahu alam. Aku itu pelajaran SD tapi lupa. Ada kayaknya. Maksudnya di antara kalau yang kalau nggak sugar apa bro? Kalau yang iya emang ada lagi. Kalau yang meninggal kayaknya dulu tuh aku pernah dengernya ya. Kalau ada yang meninggal itu kiamat kecil kalau nggak salah. Tanda-tanda ini nggak tahu lah, pokoknya ini udah banyak skalanya loh. Banyak sih, ya, banyak di banget dunia, cuy. Dan terusnya ini yang kita tadi kan menyebutnya bahwa ini tanda-tanda hari akhir kan. Otomatis tadi pengamatnya bilang gitu, dan otomatis dari sini harusnya ya kita tuh takut. Itu harus aneh kalau nggak takut tuh. Takut. Siapa yang nggak takut mati? Siapa yang nggak takut amat? Siapa yang nggak takut amalnya nggak diterima? Siapa itu. Kamu udah merasa amal lu banyak? Gue juga nggak, aku malah merasa selalu sedikit dan nggak tahu gimana. Mau banyak kalau nggak diterima sama aja. Iya. Dan kunci amal tuh apa sih, Sid? Sid, kunci amal tuh apa, Sid? Aku nanya, Sid. Kunci amal diterima tuh apa? Ini aku dapat ini Kak pas dengerin podcastnya Teh Jasmine kalau nggak salah. Ya, ini pertanyaan kamu aja. Aku tuh nanya tadi tuh sih, siapa tahu kamu udah ngerti jadi aku kita sharing. Iya. Kamu udah tahu tapi mungkin sebenarnya lupa apa coba. Iya, kunci amal diterima itu satu-satunya kunci amal, nggak tahu deh, pokoknya intinya kunci amal diterima itu adalah Allah ridho. Oh iya. Kalau Allah nggak ridho gimana? Nah, itu. Kita udah capek-capek ngamal, kita udah gini segini banyaknya, kita nggak diterima. Iya. Dan gimana biar Allah ridho itu? Biar Allah ridho ya. Kita menjalankan dengan ikhlas. Iya, tapi dengan sebaik-baiknya. Ikhlas tuh akhir sih, dan dia nggak ngerti kapan. Oh iya. Ya pertama, ketika mau ngelakuin amal kita harus niat. Nah bener, niatnya. Oh, tergantung niatnya berarti. Dan niat itu sampai suatu kegiatan itu selesai. Maksudnya niat gak cuma di awal. Bisa aja di awal dia niat banget, di tengah-tengah dia jatuh, dia belok niat, dia salah niat. Bisa aja. Jadi kayak menjaga niatnya tuh ya harus sampai akhir. Gak cuma di awal aja. Dan kayak sering-sering memperbaiki niat gitu loh. Itu salah satu kuncinya ya. Niatnya buat Allah juga kan. Gitu. Tapi walaupun demikian pun gini, aku pernah dikasih tahu sama bapak ya. Jadi kayak sebenarnya kadang kita mempertanyakan gak sih, maksudnya kayak takutnya ya itu tadi kita udah ngamal banyak, nggak diterima. Jadi kayak emang dengan yang seperti itu ya kita 50-50 gitu. Makanya kita nggak tahu nih diterima atau enggak. Dengan 50-50 itu kita ayo netral maksudmu. Dikencengin ayo harus lebih baik berarti. Iya benar. Iya sih, mestinya kayak nggak ya mestinya ada saatnya kita kok kayak ngerasa diterima nggak ya, jadi aku harus banyak lagi ngamalnya, harus semakin memperbaikinya terus kayak gitu. Dan aku jadi ingat sih obrolan sama Mbak ya, Mbak receh dengerin nggak ya, kayaknya mungkin dengerin sih. Gini,
dia tuh bilang kalau dia tuh pede masuk surga. Oke. Alasannya? Karena jalan masuk surga tuh banyak. Gak cuma satu. Banyak banget. Tapi satu yang jelas sih, ridho Allah itu tergantung sama ridho Allah tergantung sama ridho siapa? Oh, ridho orang tua sih. Saya kayak aku loading lama banget. Kamu tuh tahu tapi bikinnya udah kejauhan. Aku terlalu jauh mikir ya. Gak apa-apa. Ridho Allah tergantung sama ridho orang tua. Iya gitu. Jadi balik ke orang tua sih. Ya. Berarti kita harus misalnya kita ini ke orang tua. Kalau orang tua ridho, pasti Allah juga ridho. Nah bener. Ya. Jadi kayak nyari ridho orang tua yang sebanyak-banyaknya. Niatnya tadi kan. Terus sama ini sih kayak lakuin. Pernah dengar nggak sih? Kamu tuh lakuin apapun yang menurut kamu baik, nggak peduli, maksudnya dilakuin aja. Nggak peduli diterima atau enggak. Karena kita tuh nggak tahu yang bakal diterima tuh yang mana. Makanya kita harus sebaik-baiknya. Iya, jika melakukan perbuatan baik terus menerus gitu loh. Dan kayak ini bakal meminimalisir ya, setidaknya meminimalisir sih kita berbuat salah atau dosa. Salah belum tentu dosa, tapi kalau dosa udah pasti salah. Iya kan? Bener, quotes. Jadi kan kayak ya gitu tadi, jadi kayak ya udah niat ya, pertama niat nyari ridho orang tua, abis itu terus aja melakukan kebaikan, gak peduli diterima atau enggak, gak peduli omongan orang gimana, gak usah dengerin orang. Kalau menurutku itu baik, why not, tapi jangan lupa sih memanusiakan manusia. Ya, betul. Ini kata seseorang yang lumayan menyakitkan, tapi ku ingat ya, tapi sebel sih. Justru yang menyakitkan tuh kadang yang diingat cuy. Gak usah gitulah. Kalau dia dengerin mati aku. Jadi nggak mati, aku masih hidup. Oke nih, kayaknya gitu. Dan aku ada kalimat penutup lagi. Iya. Kita di sini berdua nggak bermaksud untuk menggurui. Ya benar. Kita cuma sharing aja sih, kayak yang kita rasain saat ini. Iya benar, kayak keresahan kan. Dari tadi kita juga cuma ngangkat ketawa-ketawa terus gak? Sorry banget, karena emang kita BP-nya bawa santai. Iya, dan aku yang loading lama, sorry. Ya nggak apa-apa, kan aku cuma mancing sebenarnya. Nggak mancing, aku cuma pengen nyari sudut pandangmu aja sebenarnya. Maksudnya takutnya aku terlalu kekeh sama sudut pandangku, jadinya aku kayak minim masuk nggak open mind gitu loh. Jadi kayak ya kita kan baiknya open mind kan. Betul. Sama semua pendapat orang, karena satu kepala dan yang lain tuh beda-beda loh, isinya beda-beda. Dan kayak kita ya baik-baik menerima itu gimana, dan baik menyikapi itu kan kadang tuh sama pemikiran kita beda kan. Kita sering banget kayak mencari pembenaran. Kita kayak masih sering enggak lah, yang pemikiran kalau yang bener tuh pemikiran dia tuh enggak bener, tapi ya itu kan pemikiran masing-masing orang kan beda-beda. Nah nggak bisa dipaksa sama. Dan ya, itu tadi manfaatnya open mind ya, ketika kita bisa menerima setiap pemikiran orang, ditampung dulu, dibicarain bareng-bareng gitu, bisa dibicarakan ya maksudnya gitu. Jadi intinya kita tuh gak bermaksud untuk menggurui teman-teman semua. Kita nggak bermaksud keminter ya, keminter apa sih itu ya. Teman-teman mau setuju sama kita terserah kan ini pemikiran kita. Iya, kita kan ngobrol juga ya sebenarnya kayak ini sih, aku melegakan diri, mestinya kayak gimana ya, sudut pandang orang tuh gimana sih, apakah keresahannya sama atau enggak. Dan kayak ketika itu bisa, ya semoga ketika itu bisa bermanfaat bagi orang lain, ketika itu bisa kayak ya nambah, ya itu lainnya bermanfaat, ya itu yang bikin kita seneng kan. Dan kita nggak maksa untuk itu. Maksudnya gini ya, pada dasarnya ya, ketika kita menyampaikan apapun lah intinya, kita kan nggak bisa maksa orang buat paham, maksa orang buat setuju juga nggak bisa. Karena apa? Hati sama pikiran mereka tuh bukan kendali kita. Itu kendali mereka sendiri. Apalagi hati itu bukan kendali manusia loh. Dia kendalinya Allah kan. Jadi ketika kita udah kayak gini sih, capek-capek kan ngomong, capek, ternyata gak banyak yang dengerin sih. Gimana, sedih gak? Ya sedih sih. Tapi wajar itu. Mesti kayak gak apa-apa sedihnya tuh, kayak mungkin kok ini ya banyak yang belum tertarik buat dengerin ya. Bisa kayak mungkin ya entah gimana ya, balik lagi sih. Walaupun kita udah bikin pakai hati, tapi kita nggak bisa gerakin hati orang. Ya itu udah kembali kepada sang pemilik hati. Ngomongin soal ini ya, aku juga tadi jadi aku kaitin sama, aku kan baca tulisannya Ernest. Ernest. Jadi intinya kadang tuh kadang orang minder untuk sharing atau mungkin berkarya gitu,
karena takut followernya dikit atau yang komen nggak ada atau gimana, atau bahkan yang nggak sesuai dengan pemikiran dia merasa sakit hati atau udah sebagainya gitu kan. Tapi misalnya nih kita ngelihat dari sudut pandang, misalnya kamu bikin karya terus kamu ada followers 1000 tapi cuma lewat doang, dan satunya kamu bikin karya tapi yang nge-like dikit tapi ada satu orang yang berubah. Nah itu kan enaknya kesannya ada yang nyantol gitu kan, kayak gitu. Makanya bisa kayak jadi intinya ya berkarya lah gitu loh. Walaupun nanti yang like dikit atau yang komen banyak atau mungkin yang itu ada yang nggak sepemikiran sama kita, ya yang penting kita berkarya dulu. Iya. Dan aduh aku jadi inget ya satu postingan Sisit dari apa ya, aku pada sosmed kalau nggak salah ya. Misalnya kita tuh lagi nemu postingan yang itu sebenarnya pengingat buat kita. Misalnya baca story atau apa gitu, bacakan kok kita ngerasa jelek gitu. Ketika kita ngerasa jelek itu tuh sebenarnya kayak udah bagian dari petunjuk Allah loh. Iya, kode juga. Iya, kode dari Allah. Hati manusia itu bersih. Aslinya bersih. Yang mengotori dosa kita. Bener banget coy. Kok kamu gitu sih? Ya bener. Ya, dan kayak ketika kamu udah ngerasa jelek kayak gitu tuh Allah sebenarnya kayak lagi ini enggak sih, ngasih kamu petunjuk. Ini loh ada tulisan di media sosial buat kamu, biar kamu tuh sadar. Kayak kamu gitu peka, kan. Jadi makanya aku tuh belakangan kan suka banget bikin banyak story, nggak tahu ya, pengen ngeluarin aja. Ngeluarin apa yang dari pikiran, soalnya berisik dan kayak butuh dikeluarin. Siapa tahu udah bermanfaat kan. Barangkali ya, balik lagi tadi. Iya, tapi ini loh pada akhirnya tuh kalau aku tuh kalau posting apa tuh buat diriku sendiri sih. Sebagai pengingat. Iya, pertama. Dan baru-baru ini lagi mikir kalau aku cuma posting buat diriku sendiri kok kayaknya kurang impact. Iya, dan harus mikirin orang juga, maksudnya tuh kebermanfaatannya. Walaupun kita nggak bisa berharap banget sama orang ya, jangan berharap sama orang, berharap sama yang nah bener kita ya apanya jatuh. Kita nggak bakal kecewa kalau berharap sama Allah. Benar. Yakin yakinnya kan Allah yang balas, bukan manusia bisa balas apa. Balasnya cuma di dunia. Kalau manusia, Allah lebih di dunia dan di akhirat. Ya, dua-duanya kan. Gitu. Udah sih. Oke. Ini kayaknya udah di penghujung long podcast cuy. Ya udah lumayan nih. Tapi nggak apa-apa sih, aku seneng ngobrolnya. Ngalir aja. Matahari juga udah tenggelam jauh gitu ya. Matahari udah, dan kita harus ikhlas. Ya harus ikhlas, betul. Ikhlas ya. Kita harus ikhlas pergi dari sini juga. Tapi aku abis ini pengen lari-lari tahu di pantai. Biar kita ini dulu ngerasa tenang dulu sebelum pulang. Iya, dan ngerti nggak sih teman-teman, di sini tuh banyak orang. Maksudnya bukan yang terus berkelompok tuh enggak, tapi banyak orang-orang yang main ke pantai. Ya kita nggak tahu sih alasannya apa. Bisa jadi menghibur diri kan. Kalau kamu apa nih? Selain tujuannya mau rekaman ini? Aku ya mau inilah mendekat ke alam lah. Kangen alam tau. Aku tuh di rumah tuh ya bayangin cuma di kamar doang, duduk. Ya ngapa-ngapain sih, tapi kayak bosen, capek gitu loh, diem. Jadi kayak butuh refreshing juga dan ketenangan. Ini tuh sebenarnya ini enggak sih Sid? Ya emang sih gini loh. Ketika kita dikasih ujian kan kita harus berusaha kan. Nah, caranya berusaha manusia itu beda-beda loh. Iya. Maksudnya gini, ada yang dia caranya cuma berdiam di rumah itu udah usaha. Ada yang ketika bosan di rumah dia pergi keluar untuk cari kayak gini, cari udara segar, itu juga usaha. Beda-beda. Bisa disamain. Iya, gitu. Oke, udah ya. Asal nggak melanggar syariat. Kembali lagi ke itu pokoknya. Al-Quran udah pegang aja itu kalau kamu mau hidup tenang. Betul. Itu petunjuk, pedoman. Jadi jangan lupa baca Quran. Iya, jangan lupa sering-sering. Ini malah Ramadan. Iya, gak cuma Ramadan Siti. Iya, maksudnya lebih banyak intensitas. Dan kayak ini gak sih, kita harus persiapan banyak ya buat Ramadan. Ini bahas besok aja lah. Oke, mungkin nanti di podcast yang episode selanjutnya. Ini long podcast. Iya, udah mau sejam cuy. Iya. Nah ya. Oke, segitu aja sih yang bisa aku sama Nisa sampaikan. Tadi banyak tentang semesta gitu ya. Sebenarnya ada ini lagi sih Sid. Penting ya? Penting sih ini sebenarnya. Satu lagi. Iya, yang masih dari pengamatnya ini, tadi. Dari pengamat ini tadi ya, dari pengamat akhir zaman. Beliau itu bilang kayak gini. Kalau emang mungkin ini tanda-tanda akhir zaman kan, kiamat, karena kita nggak pernah tahu. Iya, kita nggak pernah tahu kapan kan. Kita siapa sih? Kita cuma bisa berusaha aja, berprasangka baik dan melakukan hal-hal yang memang harus dilakukan. Betul. Di video itu dijelasin 3
lakuin enggak sih 3 kondisi sih yang akan aku bingung sih akan dilakuin atau diapanya. Ini ada 3 kondisi ya. Yang pertama itu disebutkan bahwa kita bisa aja hijrah, maksudnya menyikapi ini semua nantinya. Oh iya. Aku agak bingung ya ini soalnya berdasarkan sudut pandangnya beliau hijrah itu tadi disangkutinnya sama Al-Mahdi sih, jadi berat bahasanya sih. Dan itu juga belum kurang familiar. Iya, kita juga butuh banyak belajar lagi kan. Takutnya salah menyampaikan. Ini hijrah, ini bisa dimaknai banyak. Yang kedua itu bisa aja kita diwafatkan. Oh iya. Kan ini ya, pernah dengar nggak sih? Sedikit apapun iman seseorang, iya, dia nggak akan ketemu sama kiamat. Iya kan, gitu. Oke, yang kedua kan, pertama hijrah, yang kedua wafat, yang ketiga itu dia bakal ketemu sama Dajjal. Oh iya. Iya, aku juga nggak mau sih, sumpah ini sedih akhirnya kan. Iya. Kita mikir lagi kan. Jadi mikir. Aku sedih juga. Iya. Dan itu emang banyak pertimbangannya ya. Ya itu tadi sih tambahannya. Ya itu ya. Yang bakal. Soalnya emang kalau ingat tentang kiamat ya sedip ini kan pada akhirnya kita dip di akhir kan. Kita banyak di awal, dipnya di akhir. Ya kayak gitu. Ya intinya banyak-banyak mengingat mati juga lah. Iya. Soalnya ya itu pasti itu motivasi yang paling terbaik yang terbaik sih. Kalau kamu mau berubah itu ingat mati. Ingat amalmu masih dikit, ingat dosamu masih banyak, ingat kamu besok kira-kira masuk neraka atau surga. Belum tentu amalnya diterima tadi iya kan. Ya seperti itu teman-teman. Dan akhirnya itu tadi emang urusut pada 3 hal dan aku agak shock sih, maksudnya ya Allah segini nyampe iya gitu makanya lah. yang disampaikan Ustaznya tadi ya kan kayak ya Allah, hijrah kan bisa banyak hal, kita berpindah, kita berubah gini nanti bisa menjadi lebih baik lagi. Terus wafat ya itu mungkin yang terbaik menurut Allah. Maksudnya kita mungkin gini ya berpikirannya, berprasangka baiknya sama Allah, mungkin Allah nggak pengen kita ngerasain masa-masa itu terus kita diwafatkan, mungkin seperti itu. Iya. Kita nggak pernah tahu alasannya Allah. Terus yang ketemu Dajjal ya berarti kita harus melawan. Ya semoga nggak sampai itu. Dan aku nggak bisa bayangin. Nggak bisa bayangin. Sumpah itu nakutin. Ya nakutin banget sih. Udah ya? Ya oke. Ini udah mau 1 jam. Dan ini benar-benar udah gelap tapi bagus banget nih lihat. Iya, itu bagus banget sih, harus di video tahu sih. Ya ntar lah ya. Kita tutup dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan episode kali ini. Sorry banget kalau misalnya kita banyak terus habis itu mungkin aku yang loadingnya lama. Enggak, kita itu belajar bareng ya, sharing. Iya, sharing. Karena aku lagi menggali sudut pandang. Enggak bermaksud untuk memaksakan sudut pandang. Dan kita nggak bermaksud menggurui loh ini beneran. Kita sharing. Itu yang paling ini yang mau pengen kita sampaikan. Jadi kayak sharing aja. Teman-teman mau setuju ya enggak apa-apa, enggak juga enggak apa-apa gitu. Itu bukan urusan kita. Itu kembali lagi ke teman-teman. Atau kalau misalnya teman-teman punya sudut pandang lain nanti bisa komentar di bawah yang bisa disediain. Nanti kita sharing di sana juga nggak masalah. Iya gitu. Betul. Oke, terima kasih buat teman-teman. Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan tadi teman-teman bisa ngambil sesuatu gitu ya dari itu. Terus habis itu sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita mau bahas tentang Ramadan. Oke, dadah. Sampai jumpa. Selamat senja dan selamat maghrib.